Halo semuanya, selamat datang kembali. Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja. Pada video kali ini kita akan membahas spoiler lanjutan dari sebuah film animasi yang berjudul Against the Gods. Baiklah, daripada kalian semua penasaran, mari kita mulai saja pembahasan spoiler lanjutan untuk episode kali ini. Tanpa berbasa-basi lagi, langsung saja kita mulai videonya. Cerita ini berlanjut, kita diperlihatkan Yun Che yang berkata, bahwa saat ini seolah diriku kembali ke masa di mana aku tak memiliki kekuatan, dan selalu berlindung di belakang kalian. Lalu Chai bertanya, apakah kau sudah mencapai keinginanmu setelah bertahun-tahun di alam dewa? Yun Che pun menjawab, tentu saja semuanya telah tercapai, oleh karena itu aku kembali. Chai bilang, apakah kau berniat untuk pergi lagi di masa depan? Yun Che berpikir kini Molly serta Xingwu sudah pergi. Begitu pula dengan Qing Yue yang memutuskan hubungan suami istri, sehingga diriku tak memiliki alasan apapun untuk kembali ke sana. Jadi Yun Che memberitahu aku tak akan kembali, sebab dalam kondisiku yang seperti ini meski diriku ingin namun aku tak bisa. Kemudian Chai mengajak Yun Che ke kota Kekaisaran Iblis untuk bertemu dengan orang tuanya. Yun Che pun segera menyetujui ajakan dari Chai karena dirinya juga ingin bertemu dengan orang tuanya. Ia lalu mengajak Yun Wuxin pergi bersamanya untuk menemui sang nenek dan kakeknya. Sebelum pergi, Yun Che memerintahkan Xian untuk beristirahat lebih dulu sebelum kembali ke klannya. Tapi Xian bertanya, bolehkah aku ikut bersamamu ke kota Kaisar Iblis? Yun Che menjawab, tentu saja bisa setelah diriku mengirimkan pesan pada ayahmu. Namun tanpa diduga Xian kembali berkata, dan apakah aku bisa tinggal bersamamu selamanya? Dia menjelaskan, semua itu karena Dewa Phoenix memintaku untuk menjadi pelayan pribadimu mulai sekarang. Bahkan Dewa Phoenix juga menyuruhku untuk melindungimu setiap saat sampai dia tak ada lagi di dunia ini. Yun Che berkata, Dewa Phoenix jarang sekali berinteraksi dengan dunia luar, dan aku memiliki keluarga serta istri-istriku. Mereka semua adalah keberadaan paling kuat di benua ini, dan sebagai keturunan Phoenix, tak ada seorang pun di dunia yang pantas mendapatkanmu sebagai pelayan. Chang Yue akhirnya turut berbicara, Chai adalah seorang ratu di kota Kekaisaran Iblis. Kemudian Suer juga merupakan penguasa di Sekte Phoenix, sedangkan diriku pemimpin Istana Blue Wind, jadi kami semua mungkin akan sibuk dengan urusan kami masing-masing. Begitu pula dengan Yue Chan yang harus merawat Wuxin, Leng Si pun harus merawat kakek Xiao. Linger juga bekerja sebagai dokter untuk menyelamatkan banyak orang, sehingga kau memerlukan pelayan pribadi di sisimu. Dia juga bilang, mungkin ada makna yang lebih dalam dari Dewa Phoenix sampai meminta Xian menjagamu. Bahkan dirinya langsung mengatakan kepada Xian bahwa kami mengandalkanmu. Xian menjawab, aku pasti akan melakukan yang terbaik. Singkat cerita, Yun Che beserta yang lain telah tiba di kediaman orang tuanya. Ia segera memberikan salam penghormatan pada ayah dan sang ibu. Dirinya berjanji akan tetap berada di sisi mereka, serta memenuhi kewajibannya sebagai seorang anak. Pertemuan mereka dipenuhi suasana haru, karena sang ibu tak menyangka jika Yun Che ternyata masih hidup. Lalu ibunya bertanya, siapakah wanita cantik yang datang bersamamu? Yun Che pun langsung memperkenalkan Yue Chan dan Wuxin kepada mereka berdua. Ibu Yun Che memberitahu Yue Chan kalau sang anak telah mencarinya selama bertahun-tahun, namun akhirnya dia berhasil menemukanmu, dan cucu perempuanku yang berharga. Tanpa mereka semua sadari terlihat Mu Xuan Yin yang memperlihatkan mereka dari kejauhan. Dia juga tak percaya kalau Yun Che masih hidup, namun setelahnya dia langsung kembali ke rumah dan bertemu dengan Mu Bingyun. Bingyun berkata, apakah kau bertemu dengan keluarga Yun Che dalam perjalananmu? Mu Xuan Yin menjawab, ya, aku menemukan mereka. Tetapi Bingyun bertanya, apa kau sudah memberitahu mereka kalau Yun Che telah tiada? Mu Xuan Yin menegaskan, aku tidak mengatakannya pada mereka. Bingyun memberi saran, kalau kau tidak bisa mengungkapkannya maka aku saja yang menggantikanmu.
Namun Musuan Yin tak memperbolehkan adiknya untuk pergi. Hal tersebut membuat Bing Yun sedikit merasa curiga, sebab kakaknya seperti menyembunyikan sesuatu darinya. Mo Bing Yun bilang kau selalu menghindari apapun yang berhubungan dengan Yun Ce, mungkin kau bisa menipu orang lain tapi tidak dengan diriku. Meskipun Yun Ce seorang junior namun dia menanggung kekuatan Dewa Pencipta. Bahkan ia bisa menghadapi naga ular api tanpa takut mati sedikit pun, sampai-sampai membuat Dewa Bintang Surgawi terpojok oleh tindakannya, jadi menurutku wajar saja kau jatuh cinta kepadanya. Tetapi ketika Bing Yun ingin melanjutkan perkataannya sang kakak memberitahu, bahwa Yun Ce masih hidup. Mendengar berita itu tentu membuat Bing Yun sangat terkejut dan tak percaya. Musuan Yin akhirnya bercerita bahwa dia ada di dunia yang disebut Blue Pole Star. Mo Bing Yun bertanya-tanya bagaimana mungkin sebab kristal giok jiwanya telah hancur, dan kau sendiri jelas melihat penyebab kematiannya. Musuan Yin berkata aku juga tidak tahu kenapa hal tersebut bisa terjadi. Namun yang jelas dia telah kehilangan semua kekuatan yang ada dalam tubuhnya. Bing Yun bilang jika seperti itu mengapa kau tidak menemuinya? Musuan Yin menjelaskan di sana Yun Ce hidup dengan baik. Dia juga memiliki orang tua, anggota klan, istri serta teman-teman yang mencintainya dengan tulus. Dan Yun Ce telah memiliki seorang putri kecil yang cantik. Jadi aku tak ingin mengganggu kehidupannya lagi. Selain itu alam dewa merupakan tempat penderitaan abadi baginya. Jika Yun Ce kembali lalu mengetahui kalau Dewa Bintang masih hidup, pasti dia akan sangat kecewa dan menganggap kalau perjuangannya sia-sia. Akhirnya Bing Yun pun bertanya, apakah kau benar-benar yakin dengan keputusanmu saat ini? Musuan Yin menjawab mulai sekarang aku tak akan pergi ke sana lagi. Begitu pula dengan dirimu. Yang tak kuizinkan pergi ke sana hanya untuk menemuinya, dan anggap saja Yun Ce tak pernah ada. Musuan Yin juga memerintahkan sang adik untuk mengumumkan 3 hal pada seluruh sekte. Yang pertama adalah, mulai saat ini sampai 1000 tahun ke depannya kolam pembekuan tak akan dibuka lagi. Tak ada tetua kepala istana maupun murid aula dewa yang diizinkan masuk. Yang kedua katakan bahwa Yun Ce sudah tiada, sehingga tidak seorang pun di sekte ini yang boleh menyebut namanya lagi. Jika ada yang melanggar maka akan mendapat hukuman yang berat. Dan yang terakhir murid langsung Mu Feixue dalam 7 hari ke depan, akan mengadakan pertemuan sekte untuk mengadakan upacara pemagangan. Sedangkan di tempat lain terlihat Dewi Sen Si yang bertanya pada Dewa Naga mengenai bayi iblis. Dewa Naga menjelaskan bahwa kami telah menemukan jejaknya, namun dia melarikan diri ke alam dewa primordial. Dewi Sen Si bilang kalau alam dewa primordial sangatlah luas dan besar, jadi wajar saja bayi iblis menjadikannya sebagai tempat untuk persembunyian. Tapi Dewa Naga menjawab, selama ini kekhawatiran terbesar kami adalah bayi iblis akan melarikan diri ke sana. Namun sayangnya hal itu benar-benar terjadi sehingga kami sangat tak menyangka. Sang Dewi pun berkata karena keadaannya sudah seperti ini, maka kita hanya perlu menunggu dan memperhatikan pergerakannya. Lalu sebagai kepala klan naga serta sosok terhormat dari alam dewa, sebaiknya kau lebih fokus pada hal-hal yang penting dan tak perlu selalu datang ke sini. Setelah mengatakan hal tersebut, Dewi Sen Si segera memerintahkannya untuk bergegas pergi dari tempatnya. Tak punya pilihan lain Dewa Naga akhirnya terpaksa pergi dari sana, dan baru diketahui jika Dewi Sen Si sedang mengandung seorang bayi. Bayi itu bahkan dapat berbicara kepada sang ibu. Bayi tersebut bertanya siapakah pria yang baru saja pergi. Dewi Sen Si memberitahu bahwa dia merupakan junior ibu, yaitu anggota klan yang harus kita lindungi serta rawat. Namun bayinya yang masih penasaran kembali bertanya, apa yang dimaksud dengan anggota kelompok? Dewi Sen Si mengatakan kau akan mengerti ketika dirimu lahir dan tumbuh dewasa. Sang bayi dalam kandungan bilang kapan aku akan lahir ke dunia. Dewi Sen Si menegaskan 9 tahun ke depan, dan pada saat itu ibu bisa membawamu untuk menemukan ayahmu. Sementara di kota Kekaisaran Iblis terlihat Yun Wuxin,
yang memberitahu Yun Ce kalau bibi Linger sangatlah hebat, sebab dia dapat menyembuhkan tubuh sang ibu. Yun Ce berkata bahwa bibimu memang seorang dokter yang hebat. Wu Xin bilang jika seperti itu mungkin bibi juga bisa menyembuhkan tubuh ayah, tetapi Yun Ce menjawab bahwa penyakit ayah berbeda dengan yang dialami ibumu. Linger mengatakan, apakah kau tahu bahwa Ling Si terus memimpikan hal yang sama saat dirimu tak kunjung kembali? Yun Ce yang penasaran bertanya memangnya apa yang dia mimpikan. Linger menceritakan tentang Ling Si yang bermimpi melihat Yun Ce berlumuran darah di alam penuh bintang. Di dalam mimpi tersebut juga dirimu terbakar sampai menjadi abu dalam api yang sangat besar. Yun Ce seketika terfikir mengenai dirinya yang memang mengalami hal itu saat di alam Dewa Bintang. Linger melanjutkan ceritanya, bahwa Ling Si sangat ketakutan ketika memimpikannya hal tersebut. Kemudian Yun Ce bertanya apakah ada lagi yang Ling Si mimpikan? Linger bilang, sepertinya dia juga menyebutkan sesuatu tentang kitab suci yang menentang surga. Secara tak terduga Ling Si muncul di alam bawah sadar Yun Ce. Di sana Ling Si memperlihatkan kitab misterius yang mendalam pada dirinya. Yun Ce berkata, Molly memberitahuku kalau kitab ini mungkin berasal dari zaman para dewa kuno. Jadi bagaimana kau bisa mengenalinya? Ling Si menjawab, diriku juga tidak tahu pasti. Tapi aku mengenal mereka seperti dari kehidupan masa laluku. Pada awal kekacauan surga dan bumi tanpa keteraturan, terang serta gelap saling bersinggungan satu sama lain. Kekuatan utama dunia terikat oleh Dao surgawi. Zaman kehancuran dan 100 zaman kehidupan liar, 10.000 zaman pembantaian, bintang sebagai alam semesta, langit yang jatuh serta dunia terapung, di mana semua roh berakhir dan semua hal kembali. Yun Ce yang kebingungan berkata, apa yang sebenarnya terjadi? Bagaimana bisa aku tiba-tiba ada di dunia yang kosong seperti itu? Dia melihat sosok wanita yang disinai oleh cahaya berwarna biru. Dirinya bertanya, siapakah dirimu dan di mana tempat ini? Sang wanita menjawab bahwa ini merupakan awal mula kekacauan, serta asal-usul semua hukum diantaranya ada air, api, angin, guntur dan bumi merupakan 5 hukum dasar dunia yang kacau. Lalu cahaya dan kegelapan adalah hukum-hukum yang melebihi hukum dasar, kemudian ruang serta waktu merupakan hukum tertinggi yang dapat melebihi hukum unsur. Wanita itu juga memberitahu tentang hukum batal, yang berada di tingkat tertinggi dan merupakan asal-usul semua hukum. Dia kembali menjelaskan bahwa sekarang kau hanya menyentuh tepi dari hukum kosong. Dirinya bahkan memerintahkan Yun Ce untuk pergi mencari 2 kitab misteri yang mendalam lainnya, dan ia menegaskan, kalau diriku akan menunggu hari di mana aku benar-benar bertemu denganmu. Ternyata yang Yun Ce saksikan tadi seolah hanya mimpi belaka, karena di depannya ada Wu Xin yang mengatakan bahwa akhirnya ayah telah bangun. Yun Ce bertanya pada Linger, apa yang sebenarnya terjadi pada diriku? Linger memberitahu bahwa kau seperti tiba-tiba memasuki keadaan pencerahan. Yun Ce bilang, keadaan pencerahan sepertinya aku pernah mendengar hukum yang batal. Kini Linger yang bertanya padanya tentang hukum yang batal. Yun Ce menjawab, aku tidak tahu pasti. Namun diriku mengingat seorang wanita, yang memintaku untuk menemukan 2 buku misteri mendalam. Dan pada akhirnya spoiler untuk episode 139 pun bersambung. Oke, cukup sekian, terima kasih untuk video kali ini, dan sampai jumpa di video berikutnya.